nggak betah di rumah majikan. Aku bilang begini, ya, dari awal niat kalian apa ke sini? Mhm. Buat bantu keluarga kalian, Iya. ya kan? Sepahit-pahitnya hidup kita di sini, ya, asalkan satu, majikan tidak menyiksa kita, Mhm. gaji kita lancar, bertahanlah, Mmm. seperti itu. Iya iya. Kalau kita tidak ada kesabaran, ya kita nggak akan sukses. Karena kalau kita sabar, insya Allah pasti kita sukses. Kayak gitu. Oke. Janganlah sampai, udahlah aku nggak betah nih, pengen pulang. Banyak tuh yang pengen pulang, pengen pulang. Aku pengen pulang, Mbak. Mbak, aku punya uang 5.000, tolong kaburin aku. Aduh, ya ampun. Terus kalian mau apa ke sini gitu loh. Iya sih, bener. Mau apa ke sini? Kalau seperti itu buat apa? Ya, aku berjuang loh biar aku tuh nggak pulang karena aku harus bantu keluarga aku. Dan kalian diberangkatin secara gratis dapat uang fit lagi. Mmm. Bertahanlah selama majikan kalian tuh tidak mukul. Iya. Kalau cerewet, kalau gini gitu biarkanlah. Seperti itu. Ibaratnya udah basah sekalian aja mandi gitu. Iya, aku juga dulu pernah jadi pembantu rumah tangga, Mas, ya Mhm. kan? Aku nggak pernah memperlihatkan kejelekan majikan, keburukan majikan, ya kan? Aku diam aja. Aku memperlihatkan ke mereka, aku strong loh, Mmm. aku happy loh. Iya iya. Seperti itu. Jangan sampai Mmm. mereka tahu keadaan kita, kayak Oke gitu. oke. Keluarga kita jangan tahu kita ini sengsara di sini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Dan hari ini saya ditemenin sama Mbak Kori yang ada di Abu Dhabi atau Dubai, Mbak? Dubai. Dubai. Jadi Mbak Kori ini adalah ya bisa dibilang salah satu TKW, Mbak. Iya, TKW, tenaga kerja Oke. wanita. Iya, tenaga kerja wanita yang ada di Dubai dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar pekerjaan di sana ya. Karena gini Mbak, banyak subscriber saya, teman saya yang nanya, bisa nggak sih kerja di Abu Dhabi UAE lah, Uni Arab Emirat ya? Iya, Oke, jadi Abu buat Dhabi, Dubai itu termasuk United Arab Emirates. jadi buat teman-teman yang mungkin belum kenal sama Mbak Kori, Mbak Kori ini juga punya akun TikTok namanya Belinda Queen berapa Mbak? Lupa. 12. 12. Oke oke. Oke Mbak, gimana Mbak? Pertama kita bahas masalah TKW dulu ya Mbak. TKW dalam bidang apa dulu nih? Pembantu rumah tangga mungkin ya. Iya, kebanyakan pembantu rumah tangga sih. Sebenarnya masih bisa nggak sih ke sana? Sebenarnya begini ya, pembantu rumah tangga ya kan, pemberangkatan dari pemerintah kita secara resmi ya, Mhm. belum ada, Oke. belum ada. Ya, Mhm. untuk UAE, untuk Timur Tengah belum ada kesepakatan Mhm. untuk pemberangkatan secara resmi Oke. dari pemerintah. Oke. Kalau sesuai aturan kan itu masih ditutup ya, ilegal lah. Tapi pada kenyataannya kok masih banyak yang berangkat ya Mbak? Itu sebenarnya gimana tuh proses? Setahu sampean aja sih. Setahu saya ya, karena saya pernah bekerja di Mhm. kantor tadbir yang Mhm. pernah saya ceritakan itu. Iya iya benar. Jadi prosesnya itu kita dari kantor sini connect ke kantor Indonesia yang proses pemberangkatan buat tenaga kerja wanita khusus pembantu rumah tangga ya. Mhm. Seperti itu. Dengan cara bikin visit visa. Seperti Mhm. itu. Oke oke. Ya, jadi karena buat aturan resminya itu belum ada. Kita nggak bisa kasih visa kerja. Mhm. Jadi mereka masih bikin visit visa seperti itu. Oke, walaupun mereka berangkatnya pakai visit visa, nanti di sananya gimana, Mbak? Apakah aman atau bisa resmi atau gimana, Mbak? Sebenarnya ya, mereka pakai visit visa ke sini setelah mereka ganti visa kerja, ya mereka aman. Hmm, Seperti itu. Tapi ada agensi yang tidak tanggung jawab, kadang mereka tidak memperdulikan, ya nah itu. kan? Ya, memperdulikan. Setelah mereka diambil dari majikan gitu kan, ke majikan dikasih, setelah itu mereka bodo amat, majikannya mau ngasih visa atau tidak. Hmm, Harusnya agensi di UAE-nya nih yang harus dilihat gitu loh. hmm, Ya, apa mereka itu kasih visa kerja atau enggak. Seperti oke itu. oke. Dan juga sebenarnya di Indonesianya nih, Hmm, kok masih diperbolehkan, ya iya kan? iya. Ya banyak tanda kutip. Hmm, Harus dibongkar sekarang. bongkar. Berarti ini ya, walaupun sesuai aturannya itu ilegal, tapi masih banyak yang kerja ke sana, ya nggak cuma sponsor atau agennya, tapi emang calon TKW-nya kepengen gitu loh. Iya betul, karena
agent di Indonesia itu mengiming-imingkan uang fee, Mhm, seperti itu. Ya, mhm, jadi mereka kalau misalkan experience dapat uang fee 13 juta, 15 juta, mhm, seperti itu. oke, Dan non juga, non nih, buat mhm, non, mhm, yang belum ada pengalaman, sampai dikasih 8 juta, seperti itu. Dan oke. mereka itu bilang ke TKW-nya resmi, kok resmi. Ya, Oh, visa itu legal, tapi pemberangkatannya lewat turis visa dikirim ke sini itu ilegal, oh, seperti itu. oke, mhm. Tapi misalkan teman-teman TKW yang ibaratnya, udahlah aku nekat pokoknya kerja ke UAE lah. Kira-kira di sana apa ya? Kalau di Arab Saudi itu kan kejadian banyak yang kalau pakai visa ziarah itu hak-haknya tidak akan didapatkan gitu. Apakah sama di sana? Seperti yang saya bilang tadi, kalau dia tidak ganti visa, Mhm. dia tidak akan mendapatkan hak-hak sebagai tenaga kerja resmi di sini, seperti itu. Oke, Makanya harus ganti visa. Visit oke, visa itu bisa diganti ke visa kerja, oke, seperti oke. itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah nekat pengen berangkat ya harus memperhatikan itu ya. Maksudnya Ya, usahakan bilang ke majikan harus diganti gitu. iya betul sekali. Dan intinya mereka itu harus bilang ke agensinya di sini, ya, untuk dapetin visa kerja secepatnya. Oke. Jangan dilama-lamakan seperti itu. Lah, ini untuk membahas masalah agensi yang ada di sana, Mbak. Kira-kira banyak nggak sih yang nakal? Oh, Banyak oke. banget. Mhm. Ya, bahkan orang Indonesianya sendiri. Oh, oke, oke. Jadi teman-teman Mereka ya, memang tidak peduli seperti itu. iya sih. Ya teman-teman harus hati-hati juga sih. Belum tentu selamat bisa terbang nyampe sana, terus dapat syarikah atau majikan yang baik juga. Iya, betul. Jadi kalian tuh harus pikir dulu lah. Mhm. Jangan sampai nanti kalian dapat uang fee, udah ke sini, agennya nggak tanggung jawab, majikannya nggak baik sama kalian, tiba-tiba kabur dan menyalahkan semuanya. Ya, Iya. jadi diri kalian salahkan, kenapa mau ke sini? Jadi kalau udah mau ke sini, harus tanggung jawab dengan apapun yang terjadi dengan diri kalian, seperti itu. Tidak boleh menyalahkan orang lain, diri kita sendiri salahkan. Kalau Oh, ada apapun, kenapa kita ke sini? Seperti itu. mhm. Oke. Kalau boleh tahu Mbak, sebenarnya kira-kira gaji di sana itu sekitar berapa sih? Kok banyak teman-teman yang pengen ke sana gitu? Sekitar aja. Sebenarnya ya, buat lewat agency, ya kan, Mhm. starting agency di sini, kalau buat non itu 1.000, ya 1.000 dirham. Sekitar Buat experience 1.200. hmm, Kadang-kadang nih ada agent di Indonesia bilang, gaji aku 1.000, gaji kalian 1.500. Itu bohong. Ya, oh, oke. itu bohong. Tidak Kalau ada yang gaji 1.500. kalau yang non sekitar 1.000. Kalau Iya, yang 1.000. X 1.200. 1.200. Ya. Hmm, Kadang ada juga agensi yang ngasih buat experience itu 1.000. oke rendah ya. Iya, di daerah Al Ain, Abu Dhabi. Kadang-kadang mereka cuma ngasih 1.000. Tapi Oke. kalau waktu di kantor aku dulu, gajinya 1.200 buat yang experience. Hmm, Walaupun dia experience Singapura, bukan experience Arab, mhm. tetap 1.200 aku kasih. Seperti itu. Oke, oke. Lah, jadi untuk berangkat ke Dubai nih, khususnya Dubai atau Abu Dhabi lah, itu untuk perempuan, tenaga kerja wanita yang pembantu rumah tangga itu prosesnya gratis ya? Gratis. Semuanya gratis. Karena kantor di sini, Mhm. ya, bayar ke agent di Indonesia. Oke. Sekitar tergantung. Dulu zaman aku $2.800, 2019. Tapi mungkin sekarang seperti 3.000 dolar sampai $3.200 per Hmm. satu TKW itu ke agent Indonesia dari kantor sini. Kalau gaji segitu, kira-kira ada potong gaji nggak, Mbak? Tidak ada, Oh, nggak ada? ya, tidak ada. Makanya buat teman-teman itu, kalau kalian udah tahu nih, ya kan kesininya itu ilegal loh dari Indonesia, Mhm. pemberangkatannya, ya, dan kalian menerima gaji mungkin tidak sesuai. Karena kalian diberangkatin dengan agensi, ikuti aturannya, ya Mhm. kan, sampai beres kontrak 2 tahun. Mhm. Jangan berpikir sekarang kalau misalkan agen kalian tidak tanggung jawab, ah udahlah kabur. Kayak gitu, jangan. Karena kalau kalian udah kabur, itu makin susah. Oke, Seperti oke. itu. Kalau untuk prosesnya, Mbak, proses berangkatnya itu biasanya itu berapa lama, Mbak? Yang nggak punya sama sekali, paspor nggak punya.
Dulu aku nggak tahu ya, karena yang aku prosesin dulu itu, ya mereka sudah ada paspor di Indonesia, kayak gitu. Oh, Ya biasanya harus mungkin di berapa lama? Indonesianya mereka prosesnya nggak tahu berapa lama karena agent Indonesia. Karena aku nggak bekerja di agent Indonesia, aku bekerja Iya. di sini. Kalau dulu Mbak, saya waktu proses ke Arab Saudi tahun 2016 akhir itu, ya ada TKL, TKW dikumpulin dalam satu rumah gitu. Ya bareng-bareng di sana. Cuman nggak ke Saudi semua sih. Prosesnya itu ya ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan sih. Beda-beda. Iya, seperti penampungan di Jakarta. Dulu aku juga pernah ditampung di Jakarta waktu aku ke Saudi. Seperti Hmm, itu. Kadang ada yang sebulan kayak gitu. Kalau aku sih cuma 2 minggu dulu ke Saudi. oke oke. Saya lihat di TikTok dan saya tahu juga Mbak Kor ini sering bantuin TKW-TKW yang lagi dalam masalah, kecuali yang lagi nggak punya uang. Itu gimana Mbak? Suka dukanya apa nih yang sering bantuin teman-teman? Gini loh Mas, kalau aku ceritakan ya, Hmm, aku bantu orang yang tidak punya duit gitu loh. hmm, Ya, sampai dia itu bisa berusaha sendiri. Ya, aku nggak mungkin dong cerita kebaikan aku semua gitu. Ya hmm, kan? Aku pilih-pilih yang aku posting ya. Karena kalau kita bantu orang ya kan, dan kita terus aja posting kebaikan kita, itu kan nggak baik juga. Pahala kita mungkin berkurang. iya iya. Ya, seperti itu. Jadi aku cuma posting sekilas-sekilas aja. Hmm, Suka dukanya ya, aku tuh seneng Mas interaksi dengan teman-teman kita, hmm, apalagi sama TKW ya, dan mereka tuh bekerja sebagai rumah tangga. Karena kenapa Mas? Mereka tuh punya pengalaman ya, seperti apa sih gitu. hmm, Menjadi seorang pembantu rumah tangga ya di satu rumah ya, seperti itu. hmm, Mereka punya pengalaman dan cerita-cerita mereka seperti itu. hmm, Ya, dukanya itu ya itu kalau orang-orang yang aku bantu ya kan, iya, dan mereka mungkin ya tidak tercapai bantuannya itu ya, dan ya gitulah Mas tahu sendiri. Bukan saya juga sih banyak ya kan hmm, kadang-kadang gini di TikTok mungkin lihat, aku udah bantu kamu tapi kamu malah menjelekkan aku. Banyak hmm, lah iya iya. seperti itu, tapi aku nggak pernah posting kayak gitu. Ya Oke. biar aja Allah yang membalas. Apapun yang terjadi gitu kan, ya kita bantu ikhlas, ya kan? Ikhlas. Tapi kalau ada proses, ya kan, yang harus pakai semua uang, nggak mungkin nggak pakai uang ya, harus pakai uang dong. Iya iya. Bayar sana sini, ongkos sana sini, ya kan? Ya masa sih harus semua dari tanggungan aku gitu kan, nggak mungkin. Aku Oke. juga pilih-pilih Mas, siapa yang aku harus bantu. Kalau Oke. memang benar-benar dia itu sangat-sangat terlantar, satu perak pun aku nggak minta. Aku Hmm, minta patungan sama teman-teman aku punya teman-teman yang mereka tuh, baiklah, mau mau apa, patungan gitu buat bantu, kayak gitu. oke. Ini misalkan Mbak ada TKW yang sudah terlanjur berangkat, nyampe sana kerja, tapi sebulan, 2 bulan, atau 4 bulan udah nggak betah pengen pulang. Terus misalkan misalkan ya minta tolong Mbak Kori, paling nggak minimal minta tolong kasih solusi lah. Menurut Mbak Kori ini apa nih tips buat teman-teman yang lagi ngalamin kayak gitu? Tipsnya gini loh, banyak sekali TKW yang baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun, udah 2 tahun, 15 tahun, ya, chatting sama aku, nggak betah di rumah majikan. Aku bilang begini, ya, dari awal niat kalian apa ke sini? Hmm, Buat bantu keluarga kalian, ya. ya kan? Sepahit-pahitnya hidup kita di sini, ya, asalkan satu, majikan tidak menyiksa kita, Hmm, gaji kita lancar, bertahanlah, hmm, seperti itu. iya iya. Kalau kita tidak ada kesabaran, ya kita nggak akan sukses. Karena kalau kita sabar, insya Allah pasti kita sukses. Kayak gitu. Janganlah sampai, udahlah aku nggak betah nih, pengen pulang. Banyak tuh yang pengen pulang, pengen pulang. Aku pengen pulang, Mbak. Mbak, aku punya uang 5.000, tolong kaburin aku. Aduh, ya ampun. Terus kalian mau apa ke sini gitu loh. Iya sih, benar. Mau apa ke sini? Kalau seperti itu buat apa? Ya, aku aja, aku berjuang loh biar aku tuh nggak pulang karena aku harus bantu keluarga aku. Dan kalian diberangkatin secara gratis dapat uang fit lagi. Hmm, Bertahanlah selama majikan kalian tuh tidak mukul. iya. Kalau cerewet, kalau gini gitu biarkanlah. Seperti itu. Ibaratnya udah basah sekalian aja mandi gitu. Iya, aku juga dulu pernah jadi pembantu rumah tangga, Mas. Ya Mhm, kan? Aku nggak pernah memperlihatkan kejelekan majikan, keburukan majikan, ya kan? Aku diam aja. Aku memperlihatkan ke mereka, aku strong loh, mmm, aku happy loh. iya iya. Seperti itu. Jangan sampai Mmm, mereka tahu keadaan kita.
kayak Oke, gitu. oke. Keluarga kita jangan tahu kita ini sengsara di sini. Oke, Mbak, terima kasih banyak atas wejangan-wejangan ini. Ya, semoga buat teman-teman yang di sana yang mau ke Dubai atau Abu Dhabi atau yang sudah di sana, ya, ya seperti yang Mbak Kori sampaikan tadi bahwa tujuan ke sana untuk siapa, gitu sih. Ya. Oke, oke, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.